Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan tidak lupa juga untuk kalian di sana. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, baik itu sehat jasmani atau sehat rohani. Karena kalau kalian sudah sehat jasmani dan rohani, maka kalian akan bisa melakukan hal-hal yang positif tentunya. Oke, di sini saya akan berbagi tip atau berbagi rahasia gimana caranya mengatasi mobil yang mengalami overheat atau temperaturnya naik, suhunya panas, juga air radiator meluap dari tangki cadangan. Nah, di sini sebelum saya membahas lebih jauh, di sini saya akan sarankan buat kalian yang mau bepergian ke misalnya dalam kota atau luar kota, sebaiknya kalian melakukan pengecekan terlebih dahulu. Misalnya yang berkaitan dengan radiator, yaitu sistem pendingin, misalnya klem radiator, klem selang radiator, atau bagian selang sini. Kadang bagian selang sini ada yang retak kalau mobil usianya sudah tua. Nah, kalian juga boleh muter-muter bagian sini. Kalian boleh cek-cek bagian sini. Apakah ada yang bocor atau tidak? Pastikan tentunya dalam keadaan baik-baik saja agar kalian berkendara dengan aman dan nyaman. Nah, kalau menurut kalian sudah aman, pengecekan tidak ada masalah, di sini saya sarankan lagi untuk kalian perlu ingat juga kapan terakhir kalian ganti air radiator. Nah, karena air radiator itu di sini kalau menurut saya 1 tahun 1 kali itu harus ada pergantian berkala. Jadi air radiator yang lama tidak diganti, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu salah satu akan menyebabkan mobil kalian panas atau overheat, temperatur naik. Nah, air radiator juga bisa menyebabkan mobil kalian overheat. Jadi di sini saya sarankan diganti setiap 1 tahun sekali, harus ada pergantian agar mobil kalian selalu terjaga dan aman. Nah, kalau mobil kalian sudah aman, tentunya kalian sudah boleh bepergian jarak jauh. Nah, kalau misalnya terjadi di mana saja, kapan saja, karena kita tidak tahu akan terjadinya overheat. Nah, kalau misalnya terjadi di jalan tol, apalagi di jalan raya, maka langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian wajib berhenti dan usahakan tentukan berhentinya kalian di tempat aman, tidak mengganggu aktivitas orang lain. Setelah kalian berhenti, kalian buka kap. Setelah kalian buka kap, jangan buru-buru buka tutup radiator sini, tunggu mesin adem dulu. Nah, sambil kalian nunggu mesin mobil adem, mobil dingin, kalian siapkan air radiator. Nah, kalau air radiator kalian tidak punya, berarti kalian boleh digantikan dengan air minum, yang jelas air bersih. Setelah air bersih sudah siap, yang nantinya akan ditambahkan ke radiator sini, karena radiator sini sudah pasti tekor karena terjadinya overheat. Jadi kalian sambil nunggu mesin dingin lagi, kalian boleh ngecek bagian bawah apakah ada yang bocor atau tidak. Nah, kalau tidak ada yang bocor, masih aman-aman saja, kalian boleh buka tutup radiator ini kalau mesin, dengan catatan mobil sudah tidak terlalu panas. Nah, pertama, sebelum kalian membuka tutup radiator, kalian siapkan kain yang dibasahi. Kalian basahi, terus tutup radiator sini. Nah, kalian boleh buka tutup radiator ini secara perlahan. Sambil membuka tutup radiator ini, kalian boleh rasakan apakah dari dalam ada tekanan atau tidak. Nah, kalau dari dalam tekanan air masih kencang, berarti kalian jangan lanjutkan membuka, tunggu lagi 10 menit atau 20 menit. Nah, lalu kalian teruskan lagi membukanya. Kalian coba rasakan, dengan catatan ini pakai kain basah ya. Kalian rasakan apakah
tidak ada tekanan terlalu kencang atau hanya bunyi angin saja. Mungkin kalau bunyi angin saja, kalian bisa boleh lakukan pembukaan tutup radiator ini. Nah, setelah kalian buka tutup radiator ini, nah, jadi di sini rahasia penyebabnya mobil terjadi overheat. Nah, di sini saya akan menjelaskan rahasianya. Inti daripada video rahasia ini, jadi intinya ini tutup radiator. Biasanya tutup radiator yang mobilnya sudah 2 tahun, 3 tahun, intinya sudah mau menginjak usia mobilnya. Biasanya tutup radiator ini akan mengalami kelemahan. Misalnya pernya sudah lemah atau karetnya juga sudah lemah. Nah, jadi saya sarankan untuk kalian jangan berpikiran yang berat-berat dulu. Coba kalian, saya sarankan mengganti tutup radiator ini. Karena yang saya alami berdasarkan pengalaman saya, kendalanya cuma hanya tutup radiator. Dan modalnya pun murah, tidak memakan banyak biaya, juga bisa kalian lakukan secara mandiri, tidak perlu harus ke bengkel. Tentunya kalian harus beli tutup radiator dulu. Nah, setelah itu kalian boleh cek mesin apakah sudah dingin. Kalau mesin sudah dingin, air yang kalian sudah siapkan tadi kalian boleh tambahkan secukupnya. Setelah kalian boleh tambahkan, lalu kalian boleh tutup kembali tutup radiatornya di sini. Setelah kalian tutup, pastikan aman semuanya. Setelah aman, boleh kalian mesin dinyalakan atau dihidupkan. Nah, biasanya kalau sudah air radiatornya sudah ditambahin, temperatur sudah normal kembali dan tidak akan panas lagi. Nah, dan biasanya kalau terjadi seperti itu, kalian bisa, mobil ini masih bisa dijalankan misalnya 20 km atau 25 km, biasanya mobil itu masih bisa jalan. Jadi kalian jalan itu cari misalnya bengkel yang terdekat atau toko yang terdekat untuk membeli tutup radiator ini. Usahakan kalian menghindari kemacetan, karena kemacetan di jalan raya pun itu akan menyebabkan mobil kalian panas lagi. Jadi kalian cari jalan yang tidak macet sampai kalian menemukan toko atau bengkel terdekat yang bisa yang ada menjual tutup radiator ini. Oke, saya rasa video ini semoga bisa menjadi tontonan atau menjadi tuntunan buat kalian yang mobilnya mengalami overheat, dan semoga video ini bisa menjadikan salah satu alternatif kalian yang mobilnya mengalami overheat. Oke, sekian dulu, sudahi dulu. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaklum. Jadi di sini dulu, sekian dulu. Semoga kalian di mana saja berada, di sini saya sarankan jangan lupa untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena satu kali berbuat baik kepada manusia, maka kebaikan kalian akan diganti 10 kali lipat. Oke, terima kasih.